Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. I'm sorry I have to speak in Indonesia. Even my English is very good, but I'm very worried you not understand. Yang saya hormati Mr. Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, selaku expert in transportation technology digital, Mr. Yang as a chairman SW International, Mr. Marco Charlie, managing director SW International, Mr. Michelle Suharli, CEO SW Indonesia. Ladies and gentlemen who participate in SW International Conference, yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin sekalian, sangat tepat saat ini teman-teman berkumpul untuk melihat bagaimana landscape geopolitik global yang akan mempengaruhi situasi semua negara, bukan hanya Indonesia. Dalam konteks ini, karena saya akan membicarakan bagaimana pengaruh geopolitik terhadap Indonesia, maka saya akan lebih fokus apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam melihat tantangan global. Berikutnya kita punya goal menuju Indonesia maju. Strategi apa yang dilakukan agar tahapan-tahapan menuju Indonesia maju bisa dijalankan dengan baik. Hadirin sekalian, dunia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kita melihat bahwa COVID-19 kurang lebih 2 tahun sampai dengan 3 tahun, membawa perubahan yang luar biasa, sungguh luar biasa. Berikutnya nanti saya akan jelaskan bahwa satu situasi akan membawa perubahan dengan sebuah risiko yang luar biasa. Berikutnya yang kedua, kita juga masih menghadapi berbagai situasi. Yang pertama, krisis. Kita tidak bisa lepas atas krisis energi. Berikutnya, food security. Kita juga menghadapi persoalan food security. Kita juga menghadapi bagaimana perkembangan dari apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraine. Kita belum tahu endingnya seperti apa dan pengaruhnya terhadap situasi global seperti apa. Semuanya masih big question. Berikutnya kita juga menghadapi climate change yang dari waktu ke waktu, walaupun kita concern terhadap situasi ini, tetapi apa yang kita pikirkan dengan yang kita lakukan dengan kondisi realnya not balance, masih belum balance. Hadirin sekalian, ada 5, lanjut, saya tidak heran dengan komunikasi. Dia hidup kalau tidak diperlukan. Begitu diperlukan dia mati. Itu sama dengan pengalaman saya waktu bertempur di daerah operasi. Begitu situasi kritis, seluruh radio mati. Tapi begitu tidak ada situasi, radio semuanya baik-baik. Nah itulah kira-kira. Hadirin sekalian, dunia selalu menghadapi sebuah fenomena. Ada 5 hal yang menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Dan ini akan berjalan terus-menerus. Bahwa situasi ini akan selalu change. Berubah, change.
berubahnya sangat cepat, speed, luar biasa. Di dalamnya penuh dengan resiko, complexity, very very complex, dan surprise. Nah, saya akan ilustrasikan bagaimana dunia menghadapi COVID-19. Semua berubah, situasi berubah, even not Indonesia. Dulu kita tidak pernah banyak berpikir bahwa dunia pendidikan akan mengalami kondisi seperti ini. Semuanya sudah by online, kita conference by Zoom, dan seterusnya. We never think about that. Change, everything change. Speed, luar biasa, berubahnya sangat-sangat cepat. Di dalamnya risk, ada sebuah risiko, very very high risk. Sangat risk. Complexity. COVID-19 membawa perubahan yang very very complex. Not only about health, but about social, politik, economic, and so on and so on. Complexity. Dan yang terakhir adalah surprise. Kita semuanya terkejut, surprise. Even Europe dan Amerika yang memiliki sektor kesehatan yang sangat kuat, tetapi semua negara berantakan, kacau balau menghadapi COVID-19. Itu sebuah ilustrasi bahwa global selalu menghadapi 5 hal dan ini tidak pernah berhenti from time to time. Berubah sangat cepat, risknya luar biasa, complexity and surprise. Nah, ada bagaimana kita harus bersikap menghadapi situasi ini. Saya memiliki rumusan ada 3 A ini. 3C plus 1I. 1 adalah complex problem solving. Untuk itu, maka sebagai seorang konsultan, melihat situasi yang seperti ini, maka pendekatannya adalah complex problem solving. Tidak bisa persoalan-persoalan itu diidentifikasi dan dipecahkan dengan cara-cara yang base-based. Mesti semuanya kompleks dipecahkan dengan komprehensif integral. Itu jawaban. Yang kedua, critical thinking. Kita harus selalu berpikir kritikal. Maka dalam saya pernah menjadi Pangdam 3 Siliwangi. Ada sebuah moto di masyarakat Sunda bahwa mereka berbicara tentang kumaha engke. Bagaimana nanti? Nanti bagaimana? Kumaha engke, bagaimana nanti? Saya katakan sekarang, itu sudah tidak bisa lagi. Ini mesti dilihat dibalik, engke kumaha. Gitu. Ini is very etnis ya, very bahasa, very culture ya, very budaya setempat ya. Nah ini. Jadi teman-teman, tolong nanti sampaikan kepada temanmu yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ini soalnya sulit digambarkan gimana. Nggak bisa lagi kita berbicara tentang kumaha engke, tapi kita balik, engke kumaha. Karena kita selalu melihat situasi mendahului dari apa yang terjadi. Itu. Berikutnya, kreatif and inovatif. Itu. Untuk itu doktrin saya di perguruan tinggi, ada sebuah pilihan bagi anak-anak mahasiswa, anak-anak muda. Innovate or die. Kalau Anda tidak berinnovate from time to time, kamu akan mati. Kita akan mati. Ini rumusan bagaimana menjawab sebuah fenomena global seperti yang saya gambarkan itu, maka pendekatan sebagai konsultan ini sebuah jawaban yang meyakinkan. Berikutnya,
Hadirin sekalian, situasi geopolitik, perkembangan perpolitikan dalam negeri itu selalu mempengaruhi bagaimana stabilitas sebuah negara. Pasti. Pertanyaannya, bagaimana mengelola stabilitas di tengah-tengah tuntutan demokrasi yang luar biasa seperti di Indonesia? Saya mantan Panglima TNI memiliki pengalaman bagaimana saya mengelola pada saat situasi krusial menghadapi pesta demokrasi pada 2014. Jan Breman telah memberikan referensi yang sangat baik. Ini sebuah teori yang saya gunakan di dalam melihat dan memecahkan berbagai persoalan. Menemukan titik keseimbangan antara demokrasi, keterbukaan dengan stability. Ada sebuah negara yang mencoba dari negara yang terpusat, center, atau otoritarian, menuju mencoba bergeser ke demokrasi, keterbukaan, tetapi tidak bisa mengontrol dengan baik, maka kurvanya akan jatuh. Begitu jatuh, negara itu terlalu sulit, the point of no return. Seperti apa yang terjadi di Mesir, seperti apa yang terjadi di berbagai negara, di Timur Tengah khususnya. Ini bagaimana kita memainkan antara stability dan demokrasi. Waktu itu, saya sebagai Panglima, saya sampaikan kepada prajurit-prajurit saya, prajurit sekalian, TNI salah satunya harus mampu mengawal jalannya demokrasi di Indonesia agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik. Karena kita sudah melaksanakan reformasi internal. Untuk itu, saya katakan, TNI bermain di ruang sempit antara stability dan demokrasi. Begitu kita mencoba menarik demokrasi menuju kepada stability yang diinginkan sangat-sangat kokoh dan kuat, maka demokrasi akan terganggu. Wah, tentara TNI akan dikatakan, ini tidak lagi reformasi. Tetapi ingat, hadirin sekalian, begitu kita mengutamakan demokrasi dan abai terhadap stability, saya ingatkan, bedanya antara demokrasi dan anarkis sangat-sangat tipis. Sangat-sangat tipis. Begitu kita abai dengan demokrasi, kita mengutamakan demokrasi, kita abai dengan stability, kita mengutamakan demokrasi, maka hati-hati. Demokrasi apabila tidak terkawal dengan baik oleh sebuah regulasi, ada kecenderungan menuju anarkis. Saya pernah ke Amerika melihat patung Liberty. Saya berada di bawahnya. Karena saya seorang jenderal, saya sangat respon dengan lingkungan. Saya amati patung Liberty itu. Apa yang dia lakukan, patung Liberty itu? Pada satu tangan dia angkat api kebebasan setinggi-tingginya. Tetapi pada satu tangan kirinya dia memegang buku, itu namanya konstitusi, ditempelkan di hatinya. Maknanya apa? Bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya, demokrasi yang seperti itu harus dikendalikan oleh konstitusi. Itu. Nah, ini sebuah makna yang perlu kita sikapi bagaimana kita membangun antara stability dan demokrasi. Untuk apa itu stability? Nanti akan saya jelaskan.
Hadirin sekalian, Pak Jokowi telah menggambarkan bagaimana sebuah negara maju Indonesia. Setidak-tidaknya ada 5. Ya. Yang pertama, tidak ada di slide ya. Yang pertama, Indonesia yang tidak ada satu orang pun left behind di dalam mencapai cita-citanya. Itu gambarannya, no one left behind. Semua harus bisa mewujudkan achievement-nya, cita-citanya. Yang kedua, Indonesia yang demokrasi, di mana semua rakyatnya bisa menikmati hasil-hasil dari sebuah negara yang demokratis itu. Yang ketiga, negara hukum. Indonesia negara hukum, di mana semua mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Berikutnya yang ketiga, yang keempat. Indonesia yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan teknologi yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang kelima, Indonesia yang mampu mempertahankan diri di tengah-tengah lingkungan global yang begitu kompetitif dan persaingan yang luar biasa. Itu 5 hal yang digambarkan oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana negara maju yang kita imajinasikan oleh orang Indonesia ini. Di dalam menuju ke sana, hadirin sekalian, ada 5 strategi yang kita jalankan. Yang pertama adalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Dulu pada kepemimpinan pertama menempatkan pembangunan infrastruktur pada urutan pertama. Pemerintahan yang kedua sekarang menempatkan pembangunan sumber daya manusia pada urutan yang pertama. Berikutnya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur agar terjadi wilayah-wilayah pengembangan baru bertumbuh dengan cepat. Yang ketiga, memperbaiki, membenahi regulasi agar regulasi itu bisa memberikan kepastian kepada para pebisnis, para investor. Dengan pendekatan omnibus law, regulasi itu dibenahi luar biasa. Ada 72 undang-undang yang diharmonisasi. Semuanya tujuannya memberikan kepastian. Yang keempat, reformasi birokrasi agar pemerintah bisa memberikan pelayanan secara prima, cepat, tidak bertele-tele. Yang kelima adalah transformasi ekonomi. Hadirin sekalian, dari 5 hal itu kalau kita lihat, semuanya menuju kepada bagaimana negara menyiapkan sarana prasarana, infrastruktur dan semuanya, dan juga instrumennya berupa regulasi agar investasi bisa bertumbuh dengan cepat. Karena apa? Kalau Anda sebagai seorang investor datang ke sebuah negara, maka setidak-tidaknya ada 3 hal yang dipertanyakan. Yang pertama, bagaimana dengan stability? Stabilitas politiknya oke? Stabilitas keamanannya baik atau tidak? Stabilitas ekonominya baik atau tidak? Untuk itu kita bekerja keras menjaga stability itu agar tetap pada performance yang terbaik. Dengan tadi pendekatan yang tadi saya sampaikan, Jan Breman. Yang kedua, logistiknya,
logistiknya efisien atau tidak. Untuk itulah Presiden Jokowi telah membangun berbagai infrastruktur luar biasa. Bukan hanya jalan, tetapi bagaimana membangun bandara baru, bagaimana membangun pelabuhan baru, semuanya telah terbangun. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendekatkan mobilitas menjadi efisien, logistiknya menjadi efisien. Pertanyaan yang ketiga, apakah regulasinya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk juga pelayanannya? Semuanya telah kita benahi, hadirin sekalian. Regulasinya kita benahi, berikutnya birokrasinya kita benahi, agar semuanya bisa memberikan kepastian dan kemudahan berusaha. Tidak ada lagi bertele-tele. 3 hal itu oleh Presiden Jokowi dengan sadar sepenuhnya, itu menjadi sebuah kebutuhan dan kita bekerja keras untuk itu. Transformasi ekonomi. Ada hal yang menarik dalam transformasi ekonomi. Hari Selasa yang lalu, saya menerima Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste. Ini beberapa kesimpulannya. Ya, inilah kira-kira gambarannya. Ada hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan dengan kebijakan ekonomi hijau. Sebuah negara, sebuah pemerintahan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap ekonomi hijau, maka pertumbuhan sebuah negara itu akan terpengaruh. Dan dia mengatakan, Indonesia sudah on the track menuju ke sana. Bagaimana komitmen pemerintah saat ini di dalam merespon menuju transformasi energi, transformasi ekonomi, melalui ekonomi hijau, itu sungguh bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, ini hal yang sangat baik dan ini menjadi tema bahasan utama dalam pertemuan G20 yang lalu. Demikian hadirin sekalian, dan saya yakin sedikit informasi ini nanti menjadi bahan diskusi dan bahan renungan kita bersama. Kami pemerintah Indonesia dengan sangat senang hati mendapatkan masukan dari teman-teman sekalian dan melalui saya bisa menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Muldoko, for such inspiring presentations. Now that will be a Q&A session, Pak. If anybody wants to ask Pak Muldoko, this is the opportunity for asking any questions. So just raise your hands and Pak Muldoko will be here. Okay, Mr. Marco Carli will ask questions. Yeah, you can ask me anything, don't worry. General, thank you very much for such an inspiring and interesting, I beg your pardon, presentation. That was certainly impressive and enlightening. I'm pleased you're encouraging us to ask any questions. In your position, I would be, and I suspect a number of us here would be interested in terms of your views on the geopolitical situation, particularly between China and America. I suspect we all really have an understanding through the lenses of our local media, our local politicians. I've been very, very fortunate whereby I've been had the opportunity of engaging with a number of organisations, member firms internationally, and it is fascinating to get their perspective on this particular issue. If you could share with us your, and this is the question, forgive me, if you could share with us your expectation in terms of where that relationship is going in the future. Ya,
bagaimana melihat geopolitik perkembangan di especially Laut Cina Selatan. Hadirin sekalian, saya pernah mengatakan bahwa apa yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah sebuah teater besar. Semua orang melihat, menonton, semua orang penasaran akan apa yang akan terjadi setelah itu, dan semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda di dalam melihat itu. Sudah sangat wajar, ya, negara yang besar itu selalu berkompetisi, karena ini persoalan hegemoni. Dan itu hal yang biasa. Bagi Indonesia, posisinya sangat jelas bahwa kita tidak punya dispute area dengan China. Dan persoalan kedaulatan bagi Indonesia tidak bisa dinegosiasikan. Ini yang menjawab seorang bintang 4 jenderal, sehingga jelas pandangan politiknya. Untuk itu, yang perlu kita lihat adalah bagaimana kedua negara itu betul-betul bisa menjaga stability. Pada saat saya menjadi panglima, saya mengatakan dengan tegas kepada Panglima China, General, saya mewakili teman-teman saya para panglima di ASEAN. Sungguh kami berharap, yang pertama, tidak akan terjadi perang dunia ketiga di Laut Cina Selatan. Yang kedua, kami menginginkan stabilitas kawasan ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak ada yang paling merasa bertanggung jawab. Tuh. Saya ke Amerika, ke Pentagon, saya mengatakan, General, saya berharap tidak ada tindakan-tindakan provokatif yang memancing dan memunculkan situasi instability. Kita semuanya berharap sekawasan ASEAN bahwa situasi di Laut Cina Selatan menjadi tanggung jawab bersama agar itu bisa memberikan jaminan kepada siapapun. Itu adalah sikap saya mewakili teman-teman di ASEAN. Kita memiliki sikap yang sama bahwa kawasan Laut Cina Selatan itu harus menjadi sebuah teater yang baik. Dan kita sama sekali tidak menginginkan terjadi instability di kawasan itu. Perkembangannya seperti apa ke depan? Masih sulit diprediksi. Sulit diprediksi. Tetapi setidak-tidaknya perlu tanggung jawab bersama. Bahwa kawasan ini harus bisa memberikan jaminan kepada siapapun. Banyak hal yang kita lihat bagaimana negara major power itu mensikapi situasi ini. Kita mengikuti perkembangannya, saya sangat mengikuti pertimbangannya, karena saya pernah menerima Wakil Menteri Pertahanan Australia, kita berdiskusi tentang AUKUS. Saya menerima dari Jepang, berbicara tentang Indo-Pasifik, semua saya saja berbicara secara terbuka. Intinya, saya menyarankan kepada teman-teman sekalian, jangan bersikap pesimis atas perkembangan Laut Cina Selatan. Kita bersikap optimis, karena saya yakin teater yang akan kita nikmati adalah sebuah teater yang baik bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Anyone would like to ask? Oh, there's one. There's a Hello, over here on your right. Pak Muldoko. I'm Stephen O'Flynn from SW Australia. Just be interested how open Indonesia is for business and what sort of investments you're welcoming from overseas, particularly in education,
technology, mining, and probably renewable energy. Is these areas which you're looking for foreign investment into Indonesia? Ya. Ya, dari dunia pendidikan, saya katakan bahwa salah satu strategi yang justru diutamakan paling depan sekarang adalah pembangunan sumber daya manusia. Untuk itulah, Indonesia sangat terbuka untuk membuka investasi di sektor pendidikan. Sebagai contoh, kira-kira dalam kunjungan presiden yang lalu, CEPA antara Australia dengan Indonesia, salah satu membicarakan persoalan pendidikan dan memberikan kesempatan kepada Monash University untuk membuka di Indonesia. Dan saya bisa membantunya untuk mewujudkan itu dan sekarang sudah berjalan. Itu dari sisi pendidikan. Dari sisi pertambangan, saya pikir juga kita terbuka untuk melakukan investasi di sana, karena kita memiliki sejumlah resources yang luar biasa, tetapi belum tereksploitasi dengan baik. Sepanjang itu memperhatikan persoalan lingkungan, maka itu akan diberikan kemudahan. Berikutnya, Indonesia juga memiliki kebijakan transisi energi menuju kepada energi baru terbarukan. Kita memiliki berbagai sumber, kita memiliki sumber energi dari matahari, dan teman-teman dari Amerika telah membangun itu di Sulawesi Selatan untuk wind energy. Berikutnya kita juga memiliki PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya kita memiliki PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi sejalan dengan kebijakan pemerintah menuju kepada transformasi energi dari energi konvensional sekarang menuju energi baru terbarukan, ini sungguh sangat terbuka bagi para investor untuk datang ke Indonesia. Dan kebijakan untuk mengurangi coal, mengurangi batu bara atas PLTN, pembangkit listrik tenaga PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang oleh coal, oleh batu bara. Itu pemerintah membuat kebijakan secara bertahap akan dikurangi penggunaan batu bara. Maka membuka peluang terbangunnya renewable energy, energi baru terbarukan. Sangat-sangat terbuka untuk Anda sekalian datang ke Indonesia. Oke. Yang lain? Next question. Okay. Good morning. Saya dari Shimeng, Malaysia. Tuan. Saya nak tanya pasal itu Bandaraya Jakarta akan pindah kepada Nusantara Kalimantan. Kita nak tahu itu status of the moving. Lagi pun tahu will this Nusataran Bandar akan affect itu Jakarta as an economic center in Indonesia. And lagi Kalimantan Pulau itu human resources development, kita pun nak tahu macam mana Indonesia government akan counter this problem on the human resource in the Kalimantan. Thank you. Ya, dalam setiap kesempatan Presiden mengatakan bahwa perpindahan ibu kota negara bukan hanya perpindahan secara fisik semata, tetapi perpindahan itu memiliki value yang jauh lebih besar karena berkaitan dengan budaya kerja,
berkaitan dengan bagaimana sebuah teknologi termodern nanti akan terdeployment di sana. Bagaimana kita menciptakan lingkungan hijau ibu kota yang berada di tengah-tengah hutan, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk itu, maka teman-teman sekalian, ini saya pikir tidak cukup oleh pemerintah memikirkan itu. Kehadiran teman-teman sekalian, para investor sungguh sangat dinanti, karena kawasan yang luas itu memberikan harapan yang luar biasa dari sisi investasi, sungguh luar biasa. Keluasan lahannya sangat luas, lingkungannya masih sangat hijau, berikutnya nanti populasinya secara bertahap akan bertumbuh dengan cepat, karena pertumbuhan populasi di Balikpapan yang relatif dekat dengan ibu kota baru, itu nantinya akan membawa implikasi ekonomi yang sangat-sangat besar. Pertanyaannya, apakah HRD-nya siap? Human Resources Development-nya apakah sudah siap? Hadirin sekalian, secara bertahap nanti kita akan moving ke sana. Kita sudah membuat sebuah planning pada tahun 2024, pada kuartal pertama, itu sudah mulai terjadi perpindahan para pegawai menuju ke sana. Secara bertahap, dan targetnya Bapak Presiden nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 kita akan menyelenggarakan National Day di IKN. Dan kita akan ada upacara bendera berada di sana. Jadi itu hadirin sekalian, IKN sangat-sangat memiliki harapan bagi para investor ke depan. Karena apa? Karena peluangnya untuk itu sangat lebar, sangat luas. Sangat luas, seperti apa yang saya gambarkan tadi. Sehingga ya, kalau mulai sekarang para investor berbondong-bondong ke sana, kita pastikan itu menjadi harapan baru. Menjadi harapan baru bagi Indonesia. Terima kasih. Next, anyone want to ask questions? The theme of your speech was geopolitical future, which is a bright theme. I mean, we have diversity in politics around the world, and on the other hand, we have business demands around the world. What do you think? Which of these powers will win? I mean, is it politics or is it the business needs on the other side? Ya, ini pertanyaannya sulit. Sepertinya saya berdiri di sini mempertahankan disertasi saya, S3 saya begitu. Ini menarik, sungguh menarik, mendikotomikan antara politik dan bisnis. Dan jawabannya tidak mudah. Walaupun yang bertanya sudah tahu jawabannya. Hadirin sekalian, hubungan antara politik dan bisnis itu tidak bisa dipisahkan. Sungguh tidak bisa dipisahkan. Karena politik ujungnya adalah polisi, kebijakan. Siapapun yang ingin yang masuk ke politik, achievement-nya adalah parlemen atau presiden. Dua-duanya ujungnya adalah membuat undang-undang. Kebijakan. Kebijakan ini sangat berkorelasi dengan ekonomi. Pertanyaannya, mana yang lebih penting antara ekonomi atau politik?
dua-duanya tidak bisa diabaikan. Dua-duanya memiliki korelasi yang sangat kuat karena tanpa ekonomi sulit menjadi presiden. Tanpa ekonomi sulit menjadi presiden. Itu bahasa gurunya seperti itu. Tapi gambarannya bahwa politik memegang peran penting dalam sebuah kebijakan dan kebijakan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Day by day, kantor kami di kantor Kepala Staf Presiden menyoroti dan mengikuti atas situasi itu. Bahkan kantor kepresidenan juga sangat terlibat secara aktif di dalam penyusunan berbagai undang-undang. Sehingga kami sangat paham tentang itu. Itu kira-kira Bapak yang saya hormati, dan ini adalah antara jawaban akademik dan pengalaman sehari-hari. Not easy. So one last questions from table 1. Enough. Satu lagi ya Pak, makasih Pak. Thank you. Sorry for this last question, but I was wondering, so we are in a national firm that we are looking for integrated several countries and firms that they're all over the world, and seeing that Indonesia, it's gathering the whole history, like with these all islands all together integrated. What is the advice for our firm to be integrated and comprehensive, looking for the same goals? What are your views for keeping all together with these main achievements to be get and all these successful and goals that we're gonna achieve together? What is the advice for our firm onwards in the future? Ya, mempersatukan. Kuncinya mempersatukan ya. Hadirin sekalian, sebenarnya kita juga punya simbol, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ini simbol ini selalu kita gelurakan di semua segmen dan elemen. Bahwa kita semuanya memiliki kesadaran, memiliki pemahaman yang sama, pemahaman atas berbagai suku, agama, ras, dan seterusnya. Tetapi kita juga memiliki kesadaran yang sama bahwa perbedaan itu untuk disatukan. Kita tidak hanya membicarakan perbedaan, tetapi persatuan jauh lebih penting untuk dikedepankan. Jadi, mestinya teman-teman bisa belajar dari Indonesia. Indonesia yang memiliki pulau 17.000 yang cukup banyak, memiliki bahasa kita kurang lebih 1.200, etnis kita juga sangat banyak, saya lupa jumlahnya, kurang lebih 800 atau berapa. Agama kita banyak, tetapi kenapa Indonesia bisa disatukan? Ini saya pikir juga menjadi menjadi referensi bagi kita semuanya. Mari kita lihat di Afghanistan. Afghanistan itu jumlah penduduknya hanya 72 jutaan. Kita ada 270 juta. Bahasa dia tidak lebih dari 8. Sukunya juga tidak lebih dari 10. Tetapi dalam sebuah kunjungan Pak Presiden Jokowi ke Afghanistan, apa itu Presiden Ghani mengatakan, Bapak Presiden Jokowi, hati-hati, kami ingin menyampaikan negara kami yang jumlah penduduknya tidak sebesar Indonesia, etnis kami sangat kecil.
Tetapi kami di Afghanistan menghadapi sebuah persoalan yang kami sendiri tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Ditimbali lagi oleh Ibu Gani, Bapak Presiden Jokowi. Dulu, waktu kami kecil, kami bisa membawa mobil berkeliling-keliling kota karena situasinya yang sangat nyaman. Sekarang ini, kami bersepeda pun sangat sulit menjalankannya. Itu, hadirin sekalian, kita menjadi orang Indonesia sangat bersyukur karena dengan berbagai situasi perbedaan yang seperti ini sangat-sangat besar, tetapi semuanya bisa di-manage dengan baik. Karena apa? Karena kami tadi memiliki pemahaman yang sama dan kami memiliki kesadaran yang sama untuk bersatu. Itu kira-kira yang ingin saya gambarkan tentang persatuan di Indonesia. Dan ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muldoko, such an inspiring speech Pak. Mohon Bapak tetap di panggung. I would like to invite Chairman Chang. As a form of appreciation, we would like to give Pak Muldoko a trophy. Big applause. It's such an honor to have you here, Bapak. Terima kasih Pak Muldoko.